Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS perancangan sistem pendingin dan tata udara untuk ruang kelas K30202. Yang pertama dimulai dari perkenalan. Saya Faizani Matu Syaumi dengan akhir NIM 115. Saya Aisyah Diautan dengan akhir NIM 110. Saya Nur Syafika Yudianto dengan akhir NIM 104. Latar belakang, dengan meningkatnya suhu akibat pemanasan global, sistem pendingin dan tata udara menjadi sangat penting untuk menjaga kenyamanan ruangan. Coefficient of Performance atau COP digunakan untuk mengukur efisiensi sistem pendingin, yaitu perbandingan antara beban pendinginan dan energi yang digunakan. Melalui proyek ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami cara kerja sistem pendingin, melakukan pengukuran variabel utama, serta menganalisis data berdasarkan prinsip termodinamika dan perpindahan kalor. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana prinsip kerja dasar sistem pendingin yang digunakan untuk praktikum. Yang kedua, bagaimana cara melakukan pengukuran beban pendinginan dan perhitungan COP serta secara tepat. Yang ketiga, apa hubungan antara besar dan beban pendinginan dengan nilai COP yang dihasilkan. Tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu memahami prinsip kerja sistem pendingin dan komponen-komponen utamanya. Yang kedua, melakukan pengukuran terhadap beban pendinginan pada sistem pendingin. Yang ketiga, menghitung dan menganalisis nilai Coefficient of Performance atau COP berdasarkan hasil pengukuran. Yang keempat, mengevaluasi efisiensi sistem pendingin berdasarkan hubungan antara beban pendingin dan COP. Kajian teori, sistem pendingin AC berfungsi menurunkan suhu dan kelembapan ruangan dengan prinsip kerja siklus refrigerasi yang melibatkan kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Sistem tata udara atau HVAC tidak hanya mendinginkan, tetapi juga mengatur sirkulasi, kelembapan, dan kualitas udara melalui komponen seperti AHU, blower, filter, dan ducting. Kedua sistem ini bekerja terpadu untuk menciptakan kenyamanan termal dalam ruangan, terutama di dalam kelas. Efektivitasnya bergantung pada desain teknis serta pemahaman konsep termodinamika, termasuk parameter kinerja seperti Coefficient of Performance atau COP dan estimasi beban pendinginan. Selanjutnya ada Coefficient of Performance atau COP, teori dan aplikasi. COP adalah ukuran efisiensi sistem pendingin dihitung sebagai rasio antara laju penyerapan kalor oleh evaporator dan daya listrik yang digunakan. Secara sistematis, rumus COP yaitu Q per W, di mana Q adalah evaporator dan W adalah daya listrik yang digunakan. COP bernilai lebih dari 1 dan semakin tinggi nilai COP maka efisien sistem tersebut. Nilai COP dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi operasi kompresor, efektivitas kondensor, misalnya penyemprotan air dapat meningkatkan COP hingga 29%, jenis refrigeran dengan entalpi pengumuman tinggi cenderung lebih efisien. Ruangan tata COP penting untuk mengevaluasi performa sistem pendingin dalam konteks efisiensi energi. Kemudian beban pendinginan sendiri pengertiannya yaitu total laju kalor yang harus dihilangkan dari sebuah ruang tertutup agar suhu dan kelembaban ruangan mencapai kondisi desain yang diinginkan. Beban ini mencakup semua sumber panas dari dalam dan luar ruang atau beban thermal. Dengan kata lain, beban thermal ruang merupakan jumlah kalor yang harus ditambahkan atau dihapus untuk mempertahankan suhu tertentu dalam ruang. Pada sistem pendingin, fokus utamanya adalah menghapus kalor atau pendinginan. Beban pendinginan beban eksternal dan internal. Beban eksternal dan internal. Beban eksternal berasal dari panas luar ruangan yang masuk akibat perbedaan suhu dan radiasi matahari, seperti kalau induksi melalui dinding, atap, dan jendela, serta ventilasi atau infiltrasi udara luar. Rumusnya yaitu Q sama dengan U dikali A dikali delta T. Beban internal berasal dari sumber panas di dalam ruangan seperti manusia, peralatan listrik, dan lampu. Misalnya satu orang dewasa menghasilkan 100 watt panas dan peralatan listrik juga menyumbangkan beban panas sesuai daya listriknya. Total beban pendinginan diperoleh dengan menjumlahkan beban konduksi atau radiasi seperti dinding, atap, jendela, beban ventilasi atau infiltrasi udara luar,
beban internal dari manusia dan peralatan. Perhitungan ini penting untuk menentukan kapasitas AC yang dibutuhkan agar efisien dan menjaga kenyamanan thermal. Selanjutnya, hasilkan pembahasan deskripsi ruang. Pengukuran dilakukan di ruang K3 pada Jumat 23 Mei dengan metode observasi lapangan dan kajian cepaka. Data yang dikumpulkan mencakup dimensi ruangan 7,07 dikali 6,6 dikali 1,3, luas dinding 65,13 meter persegi dan kaca 14,07 meter persegi, serta jumlah pintu 1, jendela 8, dan ventilasi kaca 16. Ruangan berkapasitas 35 orang dan dilengkapi peralatan LCD, proyektor, dan laptop. Beban pendinginan dihitung menggunakan metode cooling load temperature difference atau CLTD yang mempertimbangkan pengaruh suhu, konveksi, dan radiasi terhadap kebutuhan sistem pendingin. Untuk slide selanjutnya adalah data ruangan. Di sini terdapat beberapa gambar ruangan. Yang pertama, di sini ada gambar ruangan dari arah utara, dan di sini dari arah selatan, dan di sini dari arah timur. Untuk data ruangannya sendiri, ruangan tersebut memiliki panjang 7,07 meter dengan lebar 6,6 meter, tingginya 3,3 meter, dan volumenya 153,98 meter kubik. Untuk kapasitas ruangan tersebut bisa menampung kurang lebih 35 orang. Dan di sini adalah menghitung beban pendingin. Yang pertama itu ada beban kalori internal. Beban kalori internal terdiri dari lampu yang pertama dengan rumus Q lampu sama dengan 3,4 dikali W dikali BF dikali CLF. Untuk BF sendiri adalah balas faktor yang bernilai 1, dan CLF adalah cooling load faktor yang bernilai 1 juga. Di sini bisa diketahui bahwa kalor dari lampu menghasilkan 435,2 BTU per jam, atau jika diubah ke dalam KL menjadi 19,67. Berikutnya dari kalor yang dihasilkan dari proyektor, rumusnya sama seperti Q lampu tadi, dan proyektor menghasilkan 1020 BTU per jam, atau jika dikonversi menjadi KKL per jam menjadi 257,04 KKL per jam. Selanjutnya dari laptop menghasilkan 204 BTU per jam atau 51,41 KKL per jam. Dan yang terakhir adalah beban dari manusia atau kalor sensibel dan kalor laten. Untuk rumus dari kalor yang dihasilkan oleh orang yaitu N dikali Q dikali F. N itu adalah jumlah orang, di sini 35 orang. F adalah faktor keragaman, bisa diasumsikan sebagai 0,6, dan Q adalah kalor sensibel yaitu 56,28 KKL per jam. Ini adalah kalor sensibel manusia untuk aktivitas yang sangat ringan seperti duduk dan pekerjaan ringan biasa. Kalor sensibel manusia sekitar 56,28 KKL per jam per orang. Dan untuk Q sensibelnya 35 dikali 56,28 dikali 0,6 hasilnya 1181,88 KKL per jam, atau dikonversi ke BTU menjadi 4.690,05 BTU per jam. Untuk kilatennya di sini nilai Q-nya yaitu 44,52 KKL per jam. Jadi 35 dikali 44,52 dikali 0,6 hasilnya adalah 934,92 KKL per jam, atau setara dengan 1.300
138,6 BTU per jam. Selain ada beban internal, ada juga beban eksternal. Beban eksternal berasal dari transmisi kalor matahari melalui kaca. Dengan rumus I kaca sama dengan K dikali A dikali delta T. Nilai K di sini adalah koefisien konduksi kaca, yaitu 5,5 KKL, dan A adalah luas total kaca, delta T adalah perbedaan suhu luar ruangan dan dalam ruangan. Untuk total luas kaca sendiri yaitu 14,07 meter persegi. Jadi bisa dihitung kalor yang ditransmisikan oleh kaca itu 5,5 dikali 14,07 dikali 9. Di sini saya asumsikan perbedaan suhu luar ruangan dan dalam ruangan yaitu 9. Itu hasilnya 696,46 KKL per jam atau setara dengan 2763,8 BTU per jam. Selain dari kaca, ada pula transmisi kalor melalui dinding. Di sini untuk rumus Q dinding sama dengan K dikali A dikali delta T. Sama seperti kaca tadi. Untuk koefisien dindingnya sendiri yaitu 4,058 KKL per meter persegi per jam. Untuk rumusnya 4,058 dikali 65,13 dikali 9, itu ini menghasilkan 2378,8 KKL per jam atau setara dengan 9439,8 BTU per jam. Ini adalah beban transmisi melalui transmisi kalor melalui atap dengan rumus Q atap sama dengan K dikali A dikali delta T. Untuk K nya sendiri 0,028 dan luas dari atapnya 50,82 meter persegi. Bisa diketahui kalau yang dihasilkan dari atap 12,5 KKL per jam atau setara 49,6 BTU per jam. Dan di sini total kalor eksternalnya capai 12.253,2 BTU per jam. Dan yang ketiga adalah beban pendingin total. Di sini saya jumlahkan beban kalor internal dan beban kalor eksternal, yaitu totalnya adalah 18.741,05 BTU per jam, atau jika dikonversi ke kilowatt menjadi 5,5 kilowatt. Selanjutnya menghitung kapasitas AC, yaitu dengan beban pendingin total 18.741,05 dibagi 9.000, yang hasilnya 2,1 PK atau bisa dibulatkan menjadi 2 PK. Dan sini saya konversi PK ke kilowatt, B sama dengan 2,1 dikali 735,5, karena 1 PK itu 735,5 kilowatt dan 735,5 watt, dan hasilnya ada 1,54 kilowatt. Dan nilai ini digunakan untuk menghitung COP atau coefficient of performance Q pendingin per nilai PK sama dengan 5,5 dibagi 1,54 yang menghasilkan 3,56. Pembahasan hasil, beban terbesar berasal dari dinding yaitu 2378,8 KKL per jam, dan diikuti oleh kalor sensibel manusia, kalor laten manusia, radiasi kaca, lampu, proyektor, dan laptop. Total beban pendinginnya yaitu 5,5 kW atau 18.741 BTU per jam. Untuk estimasi
kebutuhan suhu ruangan tersebut, yaitu 2 pK jika dibulatkan, dan nilai COP-nya 3,56. Nilai ini menunjukkan sistem yang cukup baik dan efisien dalam mendinginkan ruangan. Kesimpulannya, sistem pendingin menggunakan siklus kompresi uap, kompresor, kondensor, katop ekspansi, dan evaporator. Beban pendinginan eksternal dinding, atap, lantai relatif kecil. Beban internal seperti lampu, kalor sensibel dari manusia, dan barang elektronik paling dominan. Daya kerja kompresor 1107,3 watt dengan laju aliran navigran 0,03793 kg per S. Nilai COP-nya 3,56 menandakan efisiensi yang cukup baik. Sistem terbukti efisien dan praktikum memberi pemahaman nyata tentang kinerja sistem pendingin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.